Halo semua, aku Nikmatil Husnaresti dan aku akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dari tahapan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu pencatatan. Pencatatan adalah tahap mengidentifikasi dan menganalisis bukti transaksi, pencatatan transaksi ke jurnal, dan posting ke buku besar. Yang kedua, pengikhtisaran, yaitu tahapan menyusun neraca saldo berdasarkan akun buku besar, membuat jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Lalu yang ketiga, yaitu pelaporan. Pelaporan adalah tahap menyusun laporan keuangan dan dilanjutkan penutup, yaitu menyusun jurnal penutup dan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Berikutnya mengenai perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Adapun karakteristik perusahaan dagang, yang pertama, produk yang diperjualbelikan berupa benda berwujud. Dua, kegiatan usahanya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan tanpa menambah nilai ataupun mengubah bentuknya. Tiga, terdapat akun-akun khusus seperti harga pokok penjualan, persediaan barang dagang, potongan dan retur penjualan, pembelian, serta potongan dan retur pembelian. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah mengenai tutup buku. Tutup buku terbagi atas dua. Yang pertama yaitu tutup buku akhir tahun. Tutup buku akhir tahun artinya pada saat akhir tahun atau periode, kita mengumpulkan semua neraca yang telah kita buat dari bulan Januari hingga bulan November yang berisikan akun 1 sampai 9 untuk membuat laporan keuangan pada bulan Desember. Yang kedua, tutup buku akhir bulan. Artinya, pada setiap akhir bulan, kita akan membuat siklus akuntansi mulai dari menganalisis dokumen hingga membuat neraca saldo setelah penutupan yang mengakibatkan di bulan selanjutnya hanya tersisa neraca, yaitu berisi akun 1 hingga 3. Pada saat membuat siklus akuntansi, kita akan sering menemukan istilah month off, as of, ataupun ending of period. Apakah fungsi dari istilah-istilah tersebut? Yang pertama, month off atau bulan. Biasanya terdapat pada jurnal dan buku besar yang menunjukkan bahwa hal tersebut dicatat dari awal periode hingga akhir periode. Yang kedua, as of atau per. Biasanya terdapat pada neraca. Hal ini menunjukkan bahwa neraca tersebut didapat sejak awal hingga akhir periode dan angkanya masih bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Yang ketiga, ending of periode, yaitu periode yang berakhir. Biasanya terdapat pada laporan, baik itu laba rugi maupun perubahan modal. Hal ini menunjukkan bahwa angka pada laporan tersebut hanya bisa digunakan untuk periode itu saja. Selanjutnya kita masuk dalam sistem pencatatan persediaan. Dalam sistem pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang terdapat dua sistem. Yang pertama yaitu sistem periodik atau fisik, yaitu transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan yang terjual dan tersisa akan dihitung pada akhir periode akuntansi. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan menentukan harga pokok penjualan, sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui persediaan yang ada pada saat itu. Sistem ini biasa digunakan untuk persediaan yang sulit diidentifikasi seperti ATK. Selanjutnya yaitu sistem perpetual. Pada sistem perpetual, perusahaan mencatat transaksi penjualan dan pembelian pada akun persediaan barang dagangan, sehingga pergerakan barang dagangan selalu dicatat, baik yang tersedia untuk dijual maupun yang telah dijual. Pada sistem ini, setiap saat dapat diketahui besarnya nilai atau harga pokok barang yang terjual dan jumlah persediaan barang dagangan. Biasanya digunakan untuk persediaan yang memerlukan kontrol besar seperti handphone. Next, mengenai kode akun. Kode akun adalah serangkaian angka atau huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan setiap akun dalam sistem akuntansi suatu perusahaan. Terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama kode numerik. Kode numerik adalah cara pembelian kode akun dengan menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Sistem numerik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kode nomor berurutan. Akun akan diberikan kode berupa nomor yang berurutan, biasanya dimulai dari nomor 1
100, atau sesuai yang diinginkan. Yang kedua, kode kelompok. Kode kelompok adalah jenis pengkodean menggunakan kode numerik yang disesuaikan dengan kelompok akun. Kode kelompok biasanya terdiri dari 3 angka yang menunjukkan klasifikasinya masing-masing. Yang angka pertama menunjukkan kelompok akun, angka kedua menunjukkan golongan akun, dan angka ketiga menunjukkan jenis akun. Biasanya kode kelompok sering digunakan pada akun-akun di perusahaan dagang. Yang ketiga, kode blok, yaitu pengkodean ini dilakukan dengan pemberian blok nomor pada kelompok akun, golongan akun, dan jenis akun. Kode yang kedua yaitu kode desimal. Pada kode desimal, akun diklasifikasikan menjadi kelompok atau rubrik. Tiap rubrik dibagi menjadi golongan dan tiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Setiap rubrik, golongan, dan jenis akun diberi nomor kode dimulai dari 0 sampai dengan 9. Yang ketiga, kode mnemonik, yaitu pengkodean jenis kode mnemonik merupakan jenis pengkodean dengan menggunakan huruf. Yang keempat, kode kombinasi huruf dan angka. Pengkodean dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka merupakan perpaduan kode numerik dan mnemonik. Berikut adalah kelompok kode akun. Kode 1 menunjukkan akun harta, kode 2 utang, kode 3 modal atau ekuitas, kode 4 pendapatan atau pada perusahaan dagang yaitu penjualan, kode 5 yaitu harga pokok penjualan atau pembelian, kode 6 yaitu beban usaha, kode 8 pendapatan di luar usaha, dan kode 9 beban di luar usaha. Selanjutnya yaitu syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai bagaimana barang itu akan sampai ke tangan pembeli. Terdiri atas 5 jenis. Yang pertama yaitu free on board atau FOB shipping point. Artinya, pihak pembeli menanggung biaya angkut pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Yang kedua, franko gudang pembeli. Artinya, pihak penjual menanggung beban angkut pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Yang ketiga, franko gudang penjual. Artinya, pihak pembelilah yang menanggung beban angkut pengiriman barang dari setelah keluar dari gudang penjual hingga ke gudang pembeli. Yang keempat, FOB destination point. Artinya, penjual menanggung biaya pengiriman dari pelabuhan muat miliknya hingga ke pelabuhan bongkar yang digunakan oleh pembeli. 5. Cost, freight, and insurance. Artinya, penjual hanya menanggung biaya pengiriman dan asuransi atas barang. Syarat penyerahan barang atau disebut juga dengan biaya angkut yang biasanya digunakan yaitu FOB shipping point ataupun FOB destination point. Selanjutnya mengenai syarat pembayaran. Syarat pembayaran muncul biasanya ketika adanya utang ataupun piutang, yaitu penjualan secara kredit ataupun pembelian secara kredit. Biasanya terdapat kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai jangka waktu untuk pelunasan utang ataupun piutang tersebut. Syarat pembayaran yang pertama yaitu 2/10 N/30. Artinya, pembeli mendapat potongan harga sebesar 2% dari harga barang atau faktur apabila membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari setelah tanggal faktur dan batas waktu pembayaran adalah 30 hari. Yang kedua, N/10 EOM. Artinya, faktur tersebut harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Yang ketiga, 2/10 N/30 ROG. Artinya, pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% yang dihitung dari harga faktur apabila membayar tidak melebihi 10 hari dari tanggal diterimanya barang dan batas waktu pembayaran 30 hari dari tanggal penerimaan barang. Dan yang terakhir adalah bukti transaksi atau dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang merekam seluruh aktivitas keuangan yang terjadi dalam sebuah kegiatan bisnis. Bukti transaksi atau dokumen terbagi atas 2. Yang pertama, bukti transaksi internal, yaitu bukti transaksi yang digunakan oleh internal perusahaan. Seperti yang pertama yaitu bukti memo, adalah bukti pencatatan antar bagian perusahaan seperti surat perintah dari atasan ke bawahan, yaitu penyusutan aktiva tetap. Contoh yang kedua yaitu bukti kas masuk atau BKM, yaitu bukti atas transaksi penerimaan uang seperti pelunasan piutang.
Yang ketiga, bukti kas keluar atau BKK, yaitu bukti atas transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran biaya listrik, utang, dan lain-lain. Bukti transaksi kedua yaitu bukti transaksi eksternal, adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, seperti yang pertama yaitu faktur. Faktur adalah bukti terjadinya pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur biasanya terdapat faktur kopi dan faktur asli. Faktur kopi kita dapatkan ketika kita membeli barang, artinya barang tersebut belum kita lunasi, sehingga kita mendapat faktur kopi. Yang kedua, nota kontan, yaitu bukti adanya pembelian secara tunai. Yang ketiga, nota debit, yaitu bukti pengiriman kembali atas pembelian dikarenakan rusak atau tidak sesuai pesanan. Yang keempat, nota kredit, yaitu bukti penerimaan kembali atas penjualan dikarenakan rusak dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kartu persediaan. Kartu persediaan adalah pencatatan masuk dan keluarnya barang dalam pencatatan perpektual. Harga pokok barang dijual ditentukan pada saat setiap terjadi penjualan dan tiap-tiap barang dagangan dibuatkan dan dicatat dalam kartu persediaan. Adapun transaksi yang dimasukkan dalam kartu persediaan, yang pertama yaitu pembelian barang dagangan, termasuk juga apabila terdapat beban angkutnya, yang dicatat pada kolom masuk. Yang kedua, retur pembelian, dicatat pada kolom masuk in namun diberi tanda kurung yang menunjukkan retur. Yang ketiga yaitu penjualan, dicatat pada kolom keluar atau out. Dan yang keempat yaitu retur penjualan, dicatat juga di kolom keluar atau out dengan memberi tanda minus yang menunjukkan retur penjualan. Terdapat 3 metode dalam pencatatan kartu persediaan. Yang pertama yaitu metode FIFO, first in first out, atau masuk pertama keluar pertama, merupakan metode penghitungan harga pokok penjualan dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan barang yang pertama masuk digunakan untuk menentukan harga pokok barang yang pertama keluar. Berikut adalah contoh kartu persediaan metode FIFO. Nah, pada contoh ini bisa kita lihat, yaitu pada tanggal 1 Desember, di situ adalah persediaan awal sebanyak 300 unit dengan harga persatuannya 50.000. Lalu pada tanggal 2 Desember, terdapat pembelian secara kredit sebanyak 100 unit dengan harga 50.000 juga. Nah, pembelian ini kita masukkan pada kolom persediaan masuk. Setelah itu, kita masukkan ke kolom saldo dan kita letakkan di bawah persediaan. Seperti yang kita lihat, persediaan sebanyak 300, lalu di bawahnya pembelian sebanyak 100 unit. Lalu pada tanggal 3 Desember, terdapat retur pembelian sebanyak 4 unit. Retur pembelian ini tetap kita letakkan pada bagian persediaan masuk atau kolom in, dengan memberi tanda kurung pada jumlah unitnya dan juga pada jumlah harga. Setelah itu, kita pindahkan terlebih dahulu unit persediaan kita ke bawah, sebanyak 300 unit. Barulah setelah itu kita bisa mengurangkan pembelian tadi dengan retur pembelian, yaitu 100 dikurang 4 sama dengan 96 unit. Lalu, pada tanggal 4 Desember, terjadi penjualan secara kredit sebanyak 20 unit. Kita masukkan ke kolom persediaan keluar sebanyak 20 unit. Nah, harganya yang kita masukkan adalah harga di bagian 300 unit. Ini dikarenakan kita menggunakan metode FIFO, yaitu barang yang pertama masuk, barang yang pertama keluar. Karena dia penjualan, maka kita kurangkan 300 unit dengan 20 unit dan jadilah persediaan kita tersisa 280 unit. Sedangkan yang 96 unit di tanggal 3 Desember cukup kita turunkan saja. Dan begitu seterusnya ke bawah. Kita lanjut di tanggal 6 Desember, itu terdapat retur penjualan. Nah, kalau retur penjualan, tetap kita masukkan di kolom persediaan keluar, namun kita beri tanda minus, seperti pada contoh, yaitu pada unit dan jumlah harga. Karena dia adalah retur penjualan, maka barang kita itu bertambah. Jadinya,
barang kita yang 250 unit karena dikembalikan lagi kepada kita bertambahlah menjadi 252 unit. Metode yang kedua yaitu metode LIFO, last in, first out, atau masuk terakhir, keluar pertama. Merupakan metode perhitungan dengan anggapan barang yang kita beli terakhir akan kita jual terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat pada contoh di atas ini, yaitu di tanggal 8 Maret terjadi penjualan secara kredit sebanyak 50 unit. Maka, harga yang kita masukkan adalah harga yang bagian 80 unit yaitu 62.000 karena dia merupakan sistem LIFO. Nah, setelah itu kita turunkan terlebih dahulu persediaan yang pertama yaitu sebanyak 30 unit. Barulah kita kurangkan 80 unit di saldo dengan 50 unit yang kita jual, yaitu menjadi 30 unit. Nah, pada tanggal 15 Maret, juga terjadi penjualan secara kredit sebanyak 40 unit. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya kita akan mengeluarkan barang yang kita punya terakhir, yaitu 30 unit. Kita masukkan terlebih dahulu barang sebanyak 30 unit dengan harga 62.000. Karena masih kurang 10 unit lagi, maka kita ambil dari persediaan yang pertama dengan harga 60.000, barulah ia menjadi 40 unit. Maka dari itu, persediaan yang tersisa di kolom saldo hanya 20 unit saja. Yang ketiga yaitu metode average atau rata-rata tertimbang. Dihitung dengan mencari harga rata-rata setiap pembelian yang dilakukan. Berikut ini adalah contoh metode average. Pada tanggal 1 Februari, itu adalah persediaan awal kita yaitu sebanyak 120 unit. Lalu, pada tanggal 2 Februari, terjadi penjualan secara kredit. Maka kita letakkan di kolom out sebanyak 20 unit dengan harga 10.000. Lalu, kita kurangkan persediaan di saldo sebanyak 120 unit dikurang 20 unit menjadi 100 unit. Setelah itu, kita kurang lagi di bagian 1.200.000 dengan jumlah 200.000 menjadi 1 juta. Lalu setelah itu, barulah yang 1 juta kita bagi dengan 100 unit dan kita mendapatkan harganya sebesar Rp10.000. Di tanggal 5 Februari terjadi pembelian secara kredit, yaitu sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Nah, caranya kita tambahkan yang pertama unit dengan unit, yaitu 100 unit ditambah dengan 100 unit menjadi 200 unit. Bisa teman-teman lihat di bagian saldo, yaitu 200 unit. Setelah itu, jumlah dengan jumlah. 1 juta ditambah dengan 1.200.000 menjadi 2.200.000. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan ya, itu 2.200.000. Nah, barulah yang 2.200.000 ini kita bagi dengan jumlah unit yang kita punya, yaitu sebanyak 200. 2.200.000 dibagi dengan 200 menjadi 11.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi saja yang terjadi secara berulang kali oleh perusahaan, khususnya perusahaan dagang. Terdiri atas 4 jenis. Yang pertama yaitu jurnal pembelian, disebut juga dengan purchase journal. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, pada gambar, ini adalah contoh dari jurnal pembelian. Kolom-kolom yang terdapat pada jurnal pembelian itu ada tanggal, nomor faktur, keterangan yang diisikan dengan nama toko, lalu ada referensi. Setelahnya, terdapat kolom-kolom dengan nama akun-akun. Karena dia pembelian, maka di debitnya yaitu ada persediaan barang dagangan, fade out, dan serba-serbi untuk pembelian barang-barang lainnya secara kredit. Sedangkan pada bagian kredit yaitu utang dagang. Yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas
seperti pembayaran utang, pembayaran beban, pembelian tunai, bahkan pengambilan privé. Berikut adalah contoh dari jurnal pengeluaran kas, di mana pada kolom debit itu terdapat utang dagang dan juga serba-serbi. Lalu pada kolom kredit terdapat kas. Dan apabila kita menggunakan metode perpetual, maka potongan pembelian diganti dengan persediaan barang dagang. Yang ketiga yaitu jurnal penjualan, yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Berikut adalah contoh dari jurnal penjualan, di mana pada kolom debit itu terdapat piutang dagang dan harga pokok penjualan apabila kita menggunakan metode perpetual. Lalu pada kolom kredit terdapat penjualan, PPN keluaran, dan persediaan barang dagangan. Dan yang keempat yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, dan lain-lain. Gambar di atas adalah contoh dari jurnal penerimaan kas, di mana pada kolom debit itu terdapat kas dan harga pokok penjualan. Selanjutnya di bagian kredit ada piutang dagang, penjualan, PPN keluaran, persediaan barang dagang, serta serba-serbi. Namun, hal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan penggunaan kita. Selain jurnal khusus, terdapat juga jenis jurnal lain yang dapat kita gunakan dalam pencatatan siklus akuntansi, yaitu yang pertama ada jurnal umum atau general journal, digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke jurnal khusus, seperti retur penjualan dan retur pembelian. Yang kedua, jurnal kas kecil atau petty cash, digunakan untuk mencatat transaksi yang menggunakan kas kecil perusahaan. Petty cash terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama ada metode tetap atau impres. Dana kas kecil ditetapkan dalam jumlah yang relatif tetap. Artinya, sepanjang jumlah dana yang telah ditetapkan cukup, maka dana tidak dinaikkan atau diturunkan. Berikut ini adalah contoh dari jurnal kas kecil metode tetap, yang dimana kita hanya melakukan penjurnalan apabila terdapat penggantian dana seperti di tanggal 15 November 2024. Dan yang kedua adalah metode tidak tetap atau fluktuasi. Dana kas kecil tidak ditetapkan dalam jumlah yang tetap, sehingga penggantian dana kas kecil tidak perlu sama dengan jumlah dana yang telah dikeluarkan. Berikut adalah contoh dari jurnal kas kecil metode tidak tetap, di mana saat terjadi misalnya pembelian alat tulis, maka kita akan langsung menjurnalnya dengan mengkreditkan akun kas kecil. Setelah kita menyusun jurnal, maka kita akan melihat keseimbangan pada jurnal dengan membuat rekapitulasi. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Dalam penyusunan buku besar pembantu, sebenarnya kita harus sejalan mengerjakannya dengan inventory card dan jurnal khusus. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan utang atau piutang dengan memisahkan kreditur maupun debitur yang satu dengan lainnya. Terdiri atas dua. Yang pertama, buku besar pembantu piutang, yaitu buku besar pembantu piutang berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Terjadi ketika perusahaan menjual barangnya dan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, buku besar pembantu utang. Buku yang di dalamnya terdapat simpanan rekaman atas kumpulan akun pihak yang diutangi perusahaan. Fungsinya adalah mencatat rincian utang dagang perusahaan kepada tiap nama kreditur serta merinci jumlah yang sudah dicatat dalam saldo buku besar utang. Nah, berikut adalah contoh dari buku besar pembantu utang dan piutang. Pada sebelah kiri bisa kita lihat bahwa buku besar pembantu piutang terdapat nama-nama toko dan buku besar pembantu utang terdapat juga nama-nama toko tempat kita melakukan pembelian secara kredit sehingga terjadinya utang. Setelah menyusun jurnal, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal. Bentuk-bentuk buku besar, yang pertama ada buku besar bentuk T. Yang kedua, buku besar bentuk skontro. Hampir sama dengan buku besar bentuk T dengan tambahan kolom, yaitu tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah debit kredit. Yang ketiga, buku besar bentuk saldo tunggal, hanya terdiri dari satu kolom saldo saja. Yang keempat, buku besar saldo rangkap. Memiliki dua kolom saldo yang terdiri dari kolom saldo debit dan kredit. Selanjutnya, sampailah kita pada tahap neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang berisi daftar seluruh akun beserta saldo debit dan kreditnya
yang diambil dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Seperti contoh gambar berikut. Dalam perjalanan suatu periode, tentunya kita akan menggunakan perlengkapan. Maka, perlengkapan awal dengan perlengkapan akhir tentu berbeda jumlahnya. Maka, disusunlah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun di buku besar agar mencerminkan kondisi sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Setelah menyusun jurnal penyesuaian, kita lanjut ke bagian neraca lajur. Neraca lajur juga dikenal sebagai worksheet, adalah lembar kerja yang digunakan dalam akuntansi untuk merangkum semua data penting dari saldo awal, penyesuaian, hingga pengklasifikasian akun ke dalam laporan laba rugi dan neraca. Fungsinya adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dengan cara yang sistematis dan memungkinkan untuk mengevaluasi transaksi selama satu periode. Berikut ini adalah contoh dari neraca lajur, yaitu terdapat nomor akun, nama akun, lalu kita memindahkan neraca saldo, lalu terdapat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu hasil pengurangan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian ataupun ditambahkan. Lalu, kita mengklasifikasi akun-akun yang akan masuk ke laporan laba rugi dan neraca. Next, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah rangkuman catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Terdiri dari, yang pertama, laporan laba rugi. Laporan yang memuat informasi pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan, terdiri atas dua bentuk, yaitu yang pertama ada single step, di mana pendapatan usaha dengan non-usaha digabung, begitu juga dengan bebannya. Yang kedua adalah multi-step, di mana pendapatan atau beban usaha dibedakan dengan non-usaha. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menggambarkan sebab-sebab terjadinya perubahan modal, terdiri dari saldo modal awal, laba, rugi, prive, dan akhirnya mendapatkan saldo modal akhir. Neraca. Neraca adalah daftar sistematis dari harta, utang, dan modal pada tanggal tertentu, terdiri atas dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk stafel, dimulai dari harta di sebelah atas, lalu dilanjutkan ke bawah dengan utang dan modal. Yang kedua bentuk skontro, di mana kita akan menyusun akun harta di sebelah kiri, lalu utang dan modal di sebelah kanan. Yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow. Cash flow adalah bagian penting dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Adalah bagian penting dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci dan analisis atas nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan utama seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Setelah menyusun laporan keuangan, maka kita akan menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup adalah serangkaian catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal atau sementara dan memindahkan saldo mereka ke akun modal atau laba ditahan ataupun ikhtisar laba rugi. Akun-akun yang ditutup yaitu ada pendapatan, beban, laba atau rugi, dan juga prive. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance adalah daftar yang berisi seluruh saldo akun real, yaitu aset, utang, dan modal setelah proses penutupan buku dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk menonton part selanjutnya.